Anak bandel? Iya, banyak orang tua mengeluh kalau anak-anaknya di rumah bandel, nakal sekali. Dan tentu ada resep untuk orang tua. Resep nangani anak bandel berikut ini. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yano Bintang. Anak bandel, anak kita bandel di rumah, nakal di rumah. Bagaimana cara menanganinya? Gampang. Yang pertama, kita harus sadar bahwa anak bandel itu anak sehat karena mampu menggunakan kakinya, mampu menggunakan tangannya, gunakan ucapannya, gunakan gerakannya. Artinya anak kita sehat. Nah, yang tidak diinginkan adalah ketika anak kita kelewat batas, kelewat norma, kelewat aturan. Anak itu nggak tahu diuntung, anak itu kayak nggak pernah dididik orang tuanya, anak itu yang penting tidak seperti itu. Ya, bagaimana caranya? Yang pertama, keteladanan. Orang tua harus memberikan teladan yang bagus tentang perilaku yang dilihat langsung oleh anak. Karena anak itu meniru. Contoh meloncat, anak pasti ikut meloncat. Ketika meletakkan barang yang salah, pasti anak akan mengikuti yang salah itu. Maka keteladanan penting bagi orang tua. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dia harus kita nasihati, kita beritahu. Tetapi jangan sampai memotong kreativitas anak. Jangan sampai justru menghambat perkembangan anak. Nasihatinya diberitahu kalau ini dampaknya akan begini. Kalau ini nanti akibatnya begini. Tidak boleh, jangan seperti itu, nanti kualat. Jangan seperti itu, nanti dapat karma, jangan. Tapi beri dampak, kalau loncat seperti ini di depan orang tidak baik karena tidak sopan. Kalau merusak ini nanti patah. Jadi diberi tahu, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, jangan bosan-bosan menasihati karena anak itu terbentuk karena pembiasaan. Dan jangan membentak karena anak akan lebih membentak. Jangan memukul karena anak nanti juga akan lebih memukul ketika dia dewasa nanti. Ingat yang pertama tadi, yaitu keteladanan kan, dia akan mengikuti. Nah, yang keempat, upayakan areal itu tidak dapat dijangkau oleh anak sehingga anak dikatakan bandel. Jadi barang-barang yang berbahaya simpan di tempat yang betul-betul tidak bisa dijangkau anak, tidak bisa dilihat oleh anak, dan kita harus hati-hati. Kadang-kadang anak bandel itu penyebabnya adalah orang tua sendiri karena meletakkan barang yang sembarangan, meletakkan apa yang sembarangan. Ketika sembarangan disentuh anak, pecah, anak yang dimarahi. Padahal itu kesalahan kita meletakkan benda itu. Contoh, kita meletakkan gelas di pinggir meja. Lalu anak mengambil gelas itu kesenggol, pecah. Kita akan nyalahkan anak. Padahal itu adalah kesalahan orang tua karena meletakkan gelas di pinggir meja. Mengapa tidak di tengah? Begitu. Itu yang keempat. Nah, yang kelima, mintalah orang lain untuk menasihati. Orang lain itu lebih jitu menasihati daripada orang tua. Karena kadang-kadang dengan orang tua anak lebih banyak manjanya daripada tidak. Minta bantuan orang lain untuk memberitahu. Ya, tetapi hati-hati cara meminta bantuannya. Jangan sampai anak ini malah lebih ngamuk dan marah pada teman kita itu. Ya, mungkin kakaknya, mungkin pamannya, mungkin kakeknya, atau siapa untuk meminta buatkan skenario supaya dia tidak melakukan itu. Jadi menasihati tapi tidak dengan cara menasihati, tidak seolah-olah menasihati. Ya, yang keenam itu minta bantuan teman lain, teman sebaya, ya, teman sebaya supaya begini, atur skenarionya. Itu yang keenam. Dan teman sebaya itu lebih
lebih jitu dibanding orang tua sendiri. Nah, yang ketujuh, beri reward and punishment. Jadi beri penghargaan, pujian, tepuk tangan, hebat. Kamu hari ini luar biasa. Melakukan hal-hal yang terbaik bagi kamu. Besok harus lebih baik lagi. Itu lewat ucapan atau lewat benda yang dia senang sekali dengan hadiah itu. Atau beri hukuman kalau dia salah. Nah, hukumannya ya jangan fisik, jangan marah, tapi hukumannya adalah diberi beban apa, mungkin jalan-jalannya agak lebih lama karena begini. Nah, yang ke-8 ya, yang ke-8 atau berikutnya yang 8, ajak nonton film bareng. Yang film bareng itu menggambarkan anak betul-betul tidak bandel. Anak betul-betul ngikuti, lalu cerita di situ. Sama dengan lihat film. Yang ke-9, beri buku bacaan. Buku bacaan tentang kepatuhan seseorang, ketidakbandelan seseorang. Banyak sekali itu. Banyak sekali buku-buku itu. Ya. Nah, yang ke-10, beritahukan ke gurunya bahwa anak ini begini, tapi jangan untuk menyuruh hukum ya, tapi beritahukan ke gurunya bahwa ini dalam rangka belajar, tolong diberitahu begini-begini. Yang penting komunikasi antara orang tua dengan guru. Saya yakin anak Anda tidak bandel. Anak bandel itu karena dia belum tahu aturannya. Anak bandel itu karena dia belum tahu itu salah atau benar. Anak bandel itu adalah kita ketika kita kecil dulu. Ingat kan? Kita kecil dulu oleh orang tua pasti dianggap bandel. Sekarang ganti kita menganggap anak kita bandel. Begitulah turun-temurun. Tapi perlu sadar bahwa anak bandel itu karena sesuai dengan perkembangannya, sadar punya kaki, punya tangan, punya mata, punya ucapan, sehingga dia melakukan sesuatu dan belum tahu aturannya. Demikian ya. Jangan lupa subscribe Kak Yano Bintang. Channel musik asik, Daun Pisang Entertainment, dan channel anak-anak, yaitu Anak Bocah Kids. Demikian, salam Kak Yano Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.